Pemda berupaya untuk mengarahkan ke sana. Saya ngerti pola permainan mereka itu, karena lebih mudah bermainnya di proyek-proyek ini. Saya kesini pertama ingin silaturahim dan melihat suasana taman rekreasi ya di mangrove di Desa Labtua. Juga alhamdulillah di siang hari ini juga kita bisa bersilaturahim dengan teman-teman FKPP yang melakukan protes audiensi dengan teman-teman anggota Dewan Kabupaten Bangkalan dengan mengangkat masalah CSR yang tidak berdampak sama sekali kepada nelayan. ya. Hasilnya ini loh, yang tidak dapat PKH ya diatur hasilnya ini, hasilnya dari yang di nelayan. Apa nih? Kalau Ini ngajak malah ini bagian dari nelayan. Pola terlalu segudang KTP FNB dari KSK. masa Pak? Iya, Untuk apa itu? kurang tahu juga. Biasa aparatur desa kan dia teman. Tapi antipati sudah nelayan ini. Mau kita support seperti ini sudah siapa bisa harus Tak kira lewat apa deh? Iya, seperti ini. Wah enak seperti sini ya. Bukan bak sampah ya. Bak sampah ini gedung yang mengelola sampah. Iya. Di situ termaktub juga. Yang saya khawatir begini, jadi mereka ada unsur ketakutan pihak ini mengungkap secara real. Karena di situ ada keterlibatannya Bapeda. Bapeda kemarin juga hadir, tapi hanya bercerita tentang ya kedepannya gitu. Saya lebih cenderung bukan mengevaluasi ke depannya, yang sudah berlalu ini kemana alirannya gitu loh. Saya kan juga harus karena kemarin nelpon Ali juga saya. Apa sebenarnya yang diinginkan oleh teman-teman itu? Kan seperti itu. Dengan adanya kelompok FKP itu apa? Ini saya gagas begini di awal itu. Awalnya karena kita tidak punya komunitas yang menyentuh terhadap semua lapisan kecamatan 10 ini. Makanya saya bentuk forum komunikasi pengusaha. Saya bisa masuk di situ, pemuda ada masuk di situ. Dan ini satu kecamatan gitu. Artinya ketika ada permasalahan di desa, kita bisa sumbangsi pemikiran gitu. Forum komunikasi ini gitu. Kita panggil ini, dan kebetulan pihak pengeboran Kan ada pengeboran baru. plafon yang baru ini, Iya. anjungan 2 yang baru ini, ini pas timing yang tepat buat kita gitu ya, untuk bisa bergerak awal gitu. Tapi sebelumnya sudah ada masalah sebenarnya gitu. Sudah, saya 2013 sudah kirim surat ke DPRD, ketua DPRD tidak direspon ketika almarhum kepala desa Pranca itu. Saya dulu pernah kejadian 2013 itu kisruh, saya telepon Bakur waktu itu. Nanti apa deh kak tuan mereka kisruh nih. Kisruhnya Di mana? di kecamatan ketika sosialisasi zona larangan. Zona larangan seperti ini contohnya. Ini rig anjungan, ini rig. Zona larangan ini sekitar 500 meter dari sini. Dan itu tidak deal, kisruh, selesai kan. Artinya nelayan tidak tahu ini ketika saya mau mepet ke sini kan nanti ditabrak sama takbutnya. Karena tidak ada sosialisasi, mestinya sosialisasi ini, oh di sini larangan Pak, di sini dikasih tanda safety gitu ya.
ada Jadi rambu-rambu. nggak ada Nggak ada sampai sekarang. sampai sekarang. Dan Cuman sosialisasi ada yang menyampaikan bahwa 500 meter gitu. itu ndak deal, artinya kumpul sosialisasi, tapi sebelum acara itu dimulai itu langsung bubar, dibubarkan oleh para kepala desa. Saya Terus? tanya ke security officernya, Bapak apa pulau nuwun ke kepala desa kok sampai disuruh kayak gitu? Sudah Pak. Terus dampaknya ke nelayan. Dampaknya ke nelayan ketika nelayan 10 ini kan nelayan perancak ini, dia cara mancingnya bukan ini perahu berhenti dia mancing, bukan ya. Jadi ini di sini ada kumpulan ikan, dia kejar seret, baru pancing itu nyangkut 5 nyangkut berapa. Ketika ikan ini mepet di rig ini di pengeboran karena ini hawanya hangat enak, ikan banyak berkumpul di situ. Kita merapat di sini, ada takbut datang nanti di sini. Ini tidak nabrak, tapi gelombangnya ketika ini kencang ini bisa oleng ini. Nah, ini tidak tersosialisasikan. Pertama itu, mestinya ketika ada larangan ini ada balance kontribusi dari nelayan. Mestinya PHI ini nurunkan rumpon, nurunkan di situ. Di sini tidak boleh, kamu sampai sana tidak boleh mancing ya. Tapi sebelah sananya dikasih rumpon, jadi nelayan tuh gak sampai jauh ke hampir ke bawean sekarang mancingnya. BBM kita luar biasa banyaknya, dapatnya kurang. Gimana? Jadi harus jauh, Harus ini kan sudah saya kemarin lupa nggak bawa anunya apa map rignya ini. Ini rig 3, di sini rig 5. Di sini sudah banyak anjungan gitu. Ketika merapat di sini tidak boleh, kita harus di sini. Di lintas teritorial ini jauh. Kapan-kapan kalau antum tidak sibuk kita lihat-lihat ke pantai, kita sewa perahu nanti. Nah, kalau kapan bisa selesai nih keinginannya teman-teman ini. Enggak, maksudnya saya permasalahan yang diangkat oleh teman-teman dan nelayan ketepatan itu bisa cepat teratasi dan ada jawaban konkret dari pihak PHI. ya, gitu. Kalau memang kemarin hasilnya belum memuaskan atau memang belum ada jawaban pasti, kita coba akan komunikasikan dengan teman-teman di Jawa Timur. Oke, siap. Nah, seperti itu. Nanti kalau memungkinkan kita akan mengundang dari FKPP FKPP juga nanti dari Ya teman-teman yang lain itu. iya, terus dari pihak PHI dan dinas yang memang ada di situ juga yang berkaitan dengan SDN-nya. Iya. SDN kan provinsi kalau nggak salah. Kabupaten kan tidak ada. Iya, sebenarnya nanti kita coba untuk komunikasikan seperti itu. Dengan di provinsi kan ada BUMD yang memang menangani masalah permigasan ini. Kita duduk bareng di situ. Seperti apa yang mungkin dipersiapkan aja nanti oleh teman-teman. Jadi simpel Seperti permintaan nelayan itu apa ya kontribusinya itu. dampak ke nelayan dan apa yang diinginkan oleh nelayan. Iya. Apa sebenarnya yang diinginkan oleh nelayan. Oke, Pak. Kenapa, Pak? Yang diinginkan, Pak? Ki akati perlengkap mancing nih kok. Selama ini Jering nggak pernah dapat. nggak pernah, jarang Pak. Dari Jarang. pemerintah? Mungkin Lotoman. Orang di Juko Mas Dedi. Saya maksud engkau juga enggak. Bantuan ke nelayan nggak pernah. baik dari pemerintah. Kalau dari ini ada sebagian saya pernah dengar dari kepala desa bantuan mesin tapi ini mesin hanya 4 itu kan ada kecemburuan yang lain itu. Mending kan langsung jangan seperti ini Artinya yang bisa dirasakan oleh bersama, semuanya. iya. Malah saya menginginkan seperti ini, mungkin ada pelatihan khusus, ada pelatihan untuk nelayan agar merubah pola pikir yang tradisional ini. Karena kasihan saya melihat, karena orang tua saya juga nelayan dulu. Jadi kita Sekarang berangkat dagang apa sekarang? sekarang sudah enggak. Ya. Jadi jadi Pengangguran. benar dagang apa namanya? Apa? Aspal. Oh, enggak, saya itu dari.
Maksud saya begini, jadi ada dari Dinas Perikanan, Kelautan dan Perikanan itu memberikan pelatihan teknologi yang lebih bagus gitu. Memang sebenarnya seperti Saya itu. lebih inginkan seperti itu. Nelayan sekarang ini kita nelayan nih, dapat paling 5, 10. 10 apa? 10 ekor. 10 ekor ikan. Kok gak ada Memancing. Itu kan Belum pakai jaring. Oleh yang Nggak ngebelas ada yang pakai jaring. Pakai jaring itu. Nggak ada yang pakai Nggak. jaring. Yang tongkol ini kan Sang ngebelas spesialis sih. gigi oleh nah. Tores. Sangat belas nih, hitunglah. Kenapa nggak pakai jaring? Makanya saya mau merubah pola pikir, mindsetnya nelayan ini kita ubah pelan-pelan dengan teknologi. Oh ini ada teknologinya, ini ada GPS, ini cara mancingnya seperti ini nanti. Mereka belum bisa mau berubah dari cara mancing yang nyakal ini, istilahnya ngejar nyakal, ikan. ngejar ikan ini. Bukan kita duduk di ini mancing, insya Allah cepet dah dapatnya. Menjagi ya kak lo lagi Nah, tambah kesulitan juga. kesulitan. Lo tabung. Mon saben cukup senabeng. Ajalan de yon lawanan. Kenapa sekarang kok ada perubahan seperti ini? Tako, Pak. Takut kenapa? Tako ada limbah-limbah itu. Masa? Engki. Mon lo percaya sampean ngereng mungkin. Cek luas lakaran. Senyebar. Cek lo minyak amar celemer nih kak. Sampai segitunya minyak itu keluar ke laut itu. Engki. Tapi itu sewaktu-waktu Mas Said. Artinya sewaktu-waktu ini pihak ini pintar ketika dalam kondisi sepeng dan ini dia betul. Ada pengaman dari pihak itu di lingkaran radius itu. Mon Pengaman asli, saben pengaman dari pengaman ini, dari pihak pengaman pengeboran deh. Minyak yang Neka. sebar Turunnya dari Sebar, atas artinya apa? sisa-sisa- Apanya? Limbahnya neka. Mon makin Masuk ke dari dalam, ke dalam dalam tanah. nyempur dan Keluar dari aing bisa nih. neka capok. Semakin keluar dari aing nih. Semakin keluar dari aing. Nanti mainnya dari atas. Bangki. Ini susah, tapi kita Kok susah. tahu sampean? Iya, Ya, orang karena dia Nelayan nelayan. asli nih kan. Nelayan. Lebih biasa nih kan. Dan dia jempur nang dari dalam itu. agak lembung, Mak. Keluar minyak. Makanya ini silent, artinya begini. Pihak ini pasti pintar. Ketika dia ada dia lempar Gini sabun aja. deterjen, dia hilang sudah. Ini aja kita nanti kalau pas waktu bisa duduk bareng dengan pihak dengan kita, dengan teman-teman FKPP dan juga nelayan, kita tanyakan sistem pembuangan limbahnya, pengelolaan limbahnya seperti apa. Iya benar-benar. Itu Gitu. kuncinya. Iya, dan harus memberikan secara tertulis ke kita. Laporannya, iya. Enggak, nanti kan pastinya kalau ke kita biasanya selama ini mereka itu selain sharing juga memberikan buku tertulis, makalah tertulis. Iya, artinya laporan, semacam laporan analisa, Nah itu analisa akademiknya. bisa dibuat pedoman oleh teman-teman untuk kedepannya nanti, biar nggak ngira-ngira. Iya. Gitu. Oh seperti ini caranya. Cara buang limbahnya. Nah, ya cara buang limbahnya. Terus apa di lapangan nanti seperti itu kan? Nah, gitu. benar enggak itu. Realitanya kan. Soalnya kebetulan Gula nih kan, badan yang provinsi Jawa Timur ada di bidang apa ya yang juga menangani masalah BUMD, pengelolaan aset-aset provinsi. Seperti itu. itu ya. Oh, iya. Itu dari daerah berarti. Kita juga punya BUMD yang namanya Petrogas, yang juga menangani itu gitu. Artinya ya pengeboran sini tidak lepas dari kita. 12% kan provinsi. Sering Cuman saya kemarin itu loh enggak FKBP ini yang sering di medsos itu pasti pakai waktu hearing dengan Perumda dan Petrogas bahwa akan ada pengeboran dua di sini yang di 10 ini. sumur baru. Artinya dibilang bahwa akan ada potensi baru pendapatan gitu. Alah. Ini kalau saya dengar ada gejolak. Ini kan kurang baik juga. Makanya saya ke kantor nikah. Mun tidak proaktif, kita yang disalahkan. Benih PHI-nya. Kita yang disalahkan kalau nggak proaktif. Karena dia juga ya. Salah lagi masyarakat ya. Kalau kita hanya bagaimana terus pendapatan dari Megas banyak gitu.
Kan itu tidak mendengar keluhan-keluhan dari masyarakat. Ternyata ada keluhan ini, ya betul itu. Sebenarnya tadi malam juga saya sini, saya Senayan Pak. Ya, jadi memang ada Labuan ini tahu Raja Samaku itu beberapa kali diberi hibah dari BHI dalam bentuk barang kayak vektor pernah. Kemudian tapi yang memang difokuskan dari bangunan termasuk jembatan dan mereka bukan pagar lagi, pagarnya sekolah. Saya bilang itu bukan menyentuh ke terdampak nelayan-nelayan ini. Yang kami perjuangkan kan terdampak dulu. Kalau ada sisa dari CSR itu kan bisa dialokasikan ke lain. Ya nih Bapeda kayak kemarin dulu Aron itu. Oh ikut sampean? Iya, itu kan memang berupaya Pemda itu untuk melalui mereka. Melalui Bapeda itu kan tanpa ada dasar hukumnya. Kami memang diskusi bersama antara PHI sama Pemda Bangkalan. Semua usulan melalui Pemda, melalui Bapedanya. Nah, Bapeda lebih mengutamakan bangunan fisik. Mangrove dan sebagainya ini yang kabur Pak. Maksud saya itu mengaburkan bantuan CSR ini. Saya bilang kemarin kalau masalah pembangunan desa, jalan, pariwisata itu ada akses-nya masing-masing juga. Dinas pariwisata ada, AD, DD, ADD ada. Kenapa masih lagi dengan CSR ini yang notabene memang haknya nelayan. Kalau ada sisa silakan. Gitu. Tapi nelayannya diutamakan dulu. Tadi malam juga saya bahas ke depannya Pak. Ini baru 2-3 pengeboran yang aktif ya. Kalau kemudian potensinya besar, karena informasi yang kita dapatkan itu besar Pak sini itu. Itu akan ada lagi titik-titik tertentu yang akan dibor. Dan itu semakin mempersempit ruang kerja nelayan kita yang di lingkungan ini. Karena ada radius yang tidak boleh dilewati kalau aktif itu Pak. 500. Nah, dan tadi malam juga ada informasi, ikan ternyata senang sama ini Pak. Rig anjungan Rig itu karena yang tidak aktif tapi loh Pak ya, yang tidak aktif. Itu kan bahaya juga karena ombak. Lalu kalau pas tanpa bisa dikendalikan perahu itu membentur ini, kayak kemarin yang kasus itu hancur kan katanya. Apa? Loh itu kan ada kasus kemarin yang tenggelam itu Pak. Yang nggak tertolong yang dulu sampai laporkan itu yang hilang itu. enggak, itu memang ditabrak kapal. Ditabrak. Kapal. Bukan nabrak. Nah karena rancak lamber kan. Nego sanu juga. Anang bemijo Kak Bosen. Oh iya. Nggak ketemu tuh. Nah, Mayatnya ada. enggak ketemu. Nggak ketemu. Cuman puing-puing perahunya yang kelihatan. Nah, Ditabrak kapal besar. Nah, saya kan dulu pernah minta. Meskipun kapal besar nggak bisa lewat situ juga kan? Kan ada rutenya. Mereka kapal besar ini ada rutenya. Memang lintasnya sini. Ini ketika kapal perahu nelayan ditabrak, koordinasinya kita karena ini dipegang oleh Gresik. Saya mau komunikasi Polres siapa? lambat. Sampai 3 hari ini lambat. Akhirnya nggak ketemu juga. Malah wartawan jawab pos tuh diekspos dulu Mas, nanti baru minta bantuan ke Badan SAR katanya. dengan KPI. Ini semua diambil Gresik gitu loh koordinasinya. Sampai kemarin Pak Alit, Pak Alit Intel itu minta minta kita sampaikan ke Pak Alit juga. Sekalian itu. Nggak, kalau ke nelayan ya, dampak ke nelayan, apa dampaknya ke nelayan itu hanya di Kecamatan 10? Seluruh. Lalu Tanjung Bumi juga bergerak ini kok. Enggak, Lampis juga. Tanjung Bumi juga terdampak. Iya. Selampis juga terdampak. Semua. semua. Karena teritorial ini masuk wilayah lingkup mereka ranking gitu. Ya sekalian kalau memang melakukan Gerakan ini. gerakan lebih baik ya bersama. Pastinya Artinya begini. Semua di apa ya? Di backup gitu loh. Semua di backup. Bukan hanya Kecamatan 10. Tetap ya teman-teman FKPP ini yang melakukan tracing, cuman ya semuanya harus di apa ya? Di backup. Jangan hanya yang 10. Iya, permasalahan di Tanjung Bumi semua. Di situ ada teman saya juga yang handle. Kemarin sering ikut juga audiensi kecamatan gitu.
Nah, saya pinginnya kita meledak di sini meledak. Ayo sampean bantu kumpulkan mereka ini gitu loh. Di satu forum kita catat apa aja keluarnya, baru kita bergerak bersama. Gitu. Nah, kita coba nanti. Coba Kemarin Topan sempat komunikasi. Topan Mucaji itu. Ini telat Pan, saya bilang. Anak-anak sudah, teman-teman sudah berangkat ini, saya bilang. Artinya ditunggu bareng gitu loh. Ini kan ada upaya penggiringan, apa kayak kemarin itu disentil masalah Pak, tidak boleh barang, sementara di aturan mainnya kan tidak apa berupa uang. Saya kan berpikirnya Pak, bahwa nelayan ini kan pekerjaan. Ke tengah laut juga mencari ikan, sebagian dikonsumsi, sebagian dijual untuk ditukar yang lainnya. Artinya untuk kehidupan nelayan, keluarganya. Sementara dari PHI kemarin menyinggung bahwa itu berkelanjutan. apanya? Bantuan TSR itu diupayakan yang berkelanjutan. Maka kemudian pemikiran saya, kenapa kemudian tidak berupa intensif untuk keluarga nelayan? Kalau memang itu berkelanjutan, kalau dibantu mentor atau jaring, sewaktu-waktu saja itu. Tapi kalau kemudian berupa kayak BPNT atau PKH itu Pak, Enggak, satu nelayan. kalau seperti perbaikan tempat pendidikan itu kan juga untuk keluarga nelayan salah satu. Tapi tidak semua desa yang di pesisir ini. Kalau di 10 aja Pak, itu yang desa bersentuhan dengan nelayan itu Rancak 10 Labuhan. Dan tidak semua warga Labuhan, Rancak 10 itu menjadi nelayan. Artinya kalau kemudian CSR ini dibantukan kepada hal yang umum, tidak menyentuh sama sekali ke nelayan ini Bapak. Nah, cacing. Enggak, kita ada pengembara ini kan lihat jadwal. Lihat jadwal Kan pada keneng kan? Pada keneng. paripurna kapan? Kan kalau pas waktu paripurna kan banyak teman-teman. Banyak teman-teman. Insya Allah tanggal 20 ada Bamus di jadwal antara 21, 22 ini ada paripurna. Ini banyak kayaknya hadir teman-teman karena menyangkut nasib masyarakat Jawa Timur. Kayaknya akan ramai gitu. Jadi mungkin di waktu itu nanti kita kasih info untuk mengundang Teman-teman, ya, kakak, iya. dari beberapa nelayan dan juga dari tentunya dari FKPP ini. Gitu. Kita juga akan mengundang dari pihak Pertamina, terus dari dinas yang terkait, terus BUMD kita. Nah, makanya kita segera oleh teman-teman saat ini ditanya, di list apa yang sebenarnya bantuan yang benar-benar diinginkan oleh masyarakat nelayan yang dibutuhkan. Iya, yang mau kan inginnya kan benar-benar menyentuh nelayan, bukan menyentuh Pak Ali nelayan. Nelayan nanti dipaparkan di acara hearing dengan kita, rapat dengan kita. Ini kan awal saya ingin tahu permasalahannya apa, kita akan diskusikan dengan teman-teman Provinsi Jawa Timur, lalu solusinya mungkin nantinya akan mengundang dari pihak nelayan yang terdampak, juga dari teman-teman FKPP akan mempertemukan. Di situ kita tetap akan berpihak kepada nelayan dan FKPP. Hanya problemnya Kita harus tekan itu gitu loh. Problemnya begini Pak Dewan. Jadi nelayan ini sudah antipati kelihatan. Saya sudah berapa kali. Cuma kan nggak pernah ke Jawa Timur kan? Enggak, gini maksudnya. Saya dekati nelayan beberapa kali. Dia datang ke rumah 3 orang, 1 orang. Saya jelaskan, oh ya enak ini. Besoknya itu sudah tidak bisa dihubungi. Ya sudah yang anu aja, perwakilan aja. Nah, ini sudah cukup ini perwakilannya. Iya, perwakilan aja. Begini lagi Pak Oleh, Pak Dewan. Ini kan ada dua aduan nelayan, CSR. CSR ini kan program Pak Dewan, yang ada undang-undangnya di situ. Kami nggak ada dalam FKPP ini kan forum komunikasi pemuda dan pengusaha wadah. Nggak ada yang di nelayan kami. Dalam konteks yang kemarin pun kami sudah sampaikan di Dewan bahwa kami ini peduli dengan Nelayan. CSR ini. Iya kan maunya kan Topiknya begini. nelayan.
maunya kan gini, CSR itu bisa bermanfaat kepada nelayan. Iya. Gitu. Karena selama ini kami melihat CSR itu dikaburkan dengan proyek Iya. lainnya yang tidak menyentuh Nelayan. Iya. Ya kan Maka itu yang kemarin- diinginkan. iya, maka kemarin Pak Dewan, Pak Yitno yang di Dewan itu juga dari sekian persen untuk Bangkalan, 70%-nya atau 60% paling sedikit itu alokasikan dulu ke nelayan. Lah memang semuanya kan nelayan harusnya. Nah, kesepakatan nelayan nanti diapain kan Ah, gitu? Dibuat itu apa? Buat jalan, buat apa? Monggo. Kan seperti itu sebenarnya. Sebab begini Pak Dewan, kalau kemudian ini dikabulkan pemanfaatan CSR ini, itu tidak akan mengatas permasalahan yang ada di nelayan. Mereka kesulitan ke tengah laut karena ada zona terlarang. Ini baru 2-3 pengeboran yang aktif, Pak. Danio kata orang-orang kalau tips timbul lagi, tes yang tidak aktifan lagi karena banyaknya yang ini akan mempersempit dan itu akan menimbulkan gejolak lagi di masyarakat. Kalau kemudian yang dibangun jalan, Kalau jalan yang dibangun cuma atas kesepakatan nelayan kan tidak apa-apa. Seperti mungkin tambatan perahu yang disepakati dengan nelayan kan tidak apa-apa juga. Artinya apabila ada bantuan atau CSR dari PHE, kan gitu ya. Itu nelayan dilibatkan, kan gitu kan. iya. Nah, untuk Keinginannya apa biar itu? sinkron gitu. Untuk apa yang bermanfaat ke nelayan? Otomatis kan nelayan yang tahu. Nah, teman-teman LKPP kan memfasilitasi untuk bagaimana pihak ini dalam memberikan bantuan itu benar-benar terarah. terarah dan menyentuh langsung kepada masyarakat nelayan gitu. Artinya nelayan dilibatkan. Jangan apa namanya? Jangan potong kompas kan gitu. Iya. Tapi yang pasti kalau kemudian para nelayan ini dilibatkan, pastilah saya meyakini bahwa kemudian yang diminta mereka bukan batas umum itu. Pemda berupaya untuk mengarahkan ke sana. Saya ngerti pola permainan mereka itu, karena lebih mudah bermainnya di proyek-proyek ini. Lebih mudah. Coba CSR yang masuk ke Labuan ini, mangrove ini. Siapa yang tahu nominalnya berapa? Yang terlaksana berapa? Terus hasil dari pengelolaan ini masuk nggak ke nelayan? Umum jadinya pada akhirnya ini. Ini menjadi second opinion semua. Di tahap kedua Pak Dewa. Kering dua. Nggak ada dari malam saya semua apa desa tak panggil. Masuk ke desa. Untuk apa? Untuk kerja aja. Adakah pekerjaan nelayan? Ada sebagian. Artinya apa? Sebagian besar tidak bekerja di sini dan tidak ada manfaat untuk mereka. Tidak pernah mereka ke sini, Pak Dewan. Jadi harapan kami kalau ini menjadi alternatif kedua kalau masih ada sisa dari CSR itu yang kami maksudkan. Nah, nelayan itu bekerja ke laut karena kan untuk penghasilan, Pak Dewan. Artinya kalau kebutuhan rumahnya nelayan ini di backup dengan CSR ini, mereka ke laut tidak pulang tidak bawa hasil pun mereka masih bunga, artinya karena di rumah masih ada yang mengepul dari bantuan itu, Pak. Iya. Dan ini harus berkelanjutan karena sepanjang ini Ada. operasi. Iya. Kalau jalan segala macam itu besok lagi kalau semakin banyak akan mengeluh kesah lagi kepada kita, kepada Pak Dewa. Karena way out kita keliru, jalan penyelesaiannya keliru. Gitu. Saya bangga loh Pak Dewa, saya juga menikmati hasil CSR ini, keindahan, kemudian jalan yang baik. Tapi kan saya bukan nelayan, Pak. Cuman termasuk tokoh masyarakat yang peduli sama nelayan kan gitu. Iya, peduli nelayan dan CSR ini program pemerintah loh, Pak. Teman-teman juga peduli itu, maka kalau ini terrealisasi Pak Dewa, Pak Ali Alatas ini, Pak Khalid Nur, saya, cuma alhamdulillah gitu aja. Gitu. Berhasil memperjuangkan nasib rakyat nelayan. Terus perjuangan teman-teman dan bapak-bapak ini ada pikiran sukses apa enggak? Insya Allah. Oh, ya sudah. Artinya kan punya semangat kan? Anda pesimis. Harus sukses kan? Ajar Pak Dewa gitu. Bagus itu. Kami sekarang kan komunikatif, Pak. Termasuk memanfaatkan Pak Dewan sebagai mediator. Kalau enggak kami sudah ke tengah laut loh, Pak.
Ngapain di tengah Katanya laut? Madura Ngapain di tengah laut? mau menimbang di situ aja. Tak beraju. Iya 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 iya. Apa Pak Dewa? Iya iya iya. Mulai yang dari aktif saja dulu, beraju semua itu semua. Nggak bawa las. Iya 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 iya. Lu punya negara lo itu kenapa? Iya iya iya. Oleh Duton. Tidak apa? Oh, benar. Di kontainer. Seperti itu. Terus kalau dari sampean sebagai ini nelayan. Pelaku ini. Oke. Oke, corak jering, corak embok ke Joko ki sewa kebutuhan pancing. Ini kan normal. Saya begini. Makin ini, Pak Dewa ya, saya Kan potong. normal lah. Sampean dilengkapi dengan bahkan perahu baru pun dibantu oleh JSR umpamanya. Mesin baru, perahu baru, jaring baru, baru semua. Tapi ruang lingkup yang tersempit di sana karena muncul. Bisa nggak cari ikan? Mungkin laras. Lama-lama perahu sak mesin-mesinnya dijual Pak Dewa. Itu makan. Itu loh, makanya kalau kemudian saya mengarahkan kepada bentuk intensif kepada nelayan, karena nelayan dibekali dengan kartu nelayan sekarang Pak Dewa. Ada kartu nelayan sekarang itu. Jadi yang bukan nelayan tidak akan ada kartu itu. Iya. Nah, acuannya itu. Berapa sih labuan yang nelayan dari kartu Berarti itu? nelayan sudah dapat bantuan ya dari pemerintah. Itu kartu nelayan itu. Nggak ngerti pemanfaatannya Pak Dewa. Itu katanya tadi malam itu kartu semacam ID card tuh Pak Dewa. Iya. Bisa diborok sama BBM di pom bensin. Apakah semudah itu pom bensin menerima? Mereka juga nggak ngerti mekanismenya. Ini nanti saya nagih kemana? Ini lagi Pak Holik, Pak Dewa. Tidak dapatnya ikan teman-teman nelayan ini bukan karena peralatan Pak Dewa. Arya sekarang Jangan kemudian pertanyaannya kita itu bicara Arya. kemudian artinya Area jadi sempit. iya, area dan sempit gara-gara aktivitas eksplorasi ini Pak Dewan. Ini loh yang, nah kehidupan nelayan kita di rumahnya ini loh yang kita bantu sehingga kemudian nelayan tidak berok-berok terus, Pak Dewan gitu loh. Ya, mon pikir boleh jering pancing Itu bayar bayar mon harian. areanya kemudian dan. Ayo, mon Pak pikir Dewan. boleh, iya masuk. Kalau ada intensif paling tidak polami oleh kita hasil oleh ya Roma lebih ada bantuan dari pemerintah. Enggak, seandainya Gitu. begini. Solusinya dari pihak Pertamina, PHI ini memberikan pancing untuk bagaimana nelayan punya penghasilan lain selain Berarti mencari ikan. merubah pekerjaan. Kemarin Pak kami singgung. Kalau sampai ingin merubah profesi nelayan menjadi kan ada pelatihan. Kami menyinggung juga kemarin itu. Kami melakukan pelatihan. Nah dari sekian banyak nelayan tuh, sekian persennya saja yang mau mengikuti pelatihan Pak Dewan, karena mereka tidak mau merubah pekerjaannya. Gitu. Sekian persen aja. Ya tetap nggak merubah. Tetap nelayan Mas Ari, Tetap tapi nelayan. ada Tambahan teknologi air. baru Iya. itu. Gitu. Teknologi baru dalam Itu hal sudah jalan. Mancing. Untuk nelayan, Untuk nelayan. untuk mencari ikan, Iya. teknologi baru. Iya, artinya- Areanya yang sempit, mau teknologi apa Pak Dewan? Nah, itu permasalahan sekarang di Itulah Arya. permasalahannya. Lahannya mereka sekarang dikuasai oleh PHI itu loh intinya. Lah dikasih perahu bagus pun ini, mau cari kemana Pak Dewan? Cuma kan bukan harus menutup Iya. pengukuran. Udah, kan? itu juga kita dukung loh Pak Dewan. Iya. Itu untuk negara loh ini. Hmm. Tapi harus ada solusi karena ada CSR. Seandainya tidak ada CSR, nggak mungkin kita ini ada CSR, tapi kemudian diselentengkan Iya, sama orang intinya ini. Gitu. CSR yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan itu benar-benar bermanfaat kepada nelayan. Seharusnya. Selama yang mana selama ini nelayan dengan adanya pengeboran mengurangi penghasilan. Bagaimana pengurangan itu bisa ditutup dengan Dulu, kalau masalah lebihnya kasih jembatan, kasih ini. Ini enggak rebutan jembatan, rebutan masjid, rebutan ini. Enggak ada deh. Tidak ada jangan-jangan begini kemarin saya bilang itu. Jangan-jangan jembatan yang dibangun oleh CSR itu kemudian dilakukan sebagai dedek. Siapa yang tahu Pak Dewa? kan ada pelangnya banyak. Yang ada. Sampai cari pelangnya itu, kalau jalan pelangnya tadi itu. Gerakannya kita itu apa? Teman-teman SKPP ini apa? Yang supaya benar-benar apabila ada bantuan itu dirasakan oleh nelayan. Itu harus jelas itu. Betul. Nanti gitu loh. Lah itu yang kita perjuangkan. Ya, kemarin PHI juga membatasi Pak.
membatasi. Kalau CSR itu tidak boleh dalam bentuk uang. Padahal di aturan dibacakan oleh Syarif Ah. ada uang. Iya, jasa. Keinginan salah satu kayak Mas Hai, saya bisa menangkap Pak Dewan begini, artinya CSR ini sekalipun tidak berupa fisik, berupa uang kayak PKH semua, tiap bulan dialokasikan kepada ibu-ibu nelayan 300.000 semua. Ini kan berkesinambungan itu. Atau berbentuk sembako. Atau berbentuk sembako. Atau Ya, berbentuk apa seperti aja itu. yang bisa berkesinambungan itu. Suka kayak gitu ya. Daripada dikasih Padahal kok nggak- pancing. Saya kok nggak suka kalau seperti itu. Halo. Kalau saya itu. Sukanya bagaimana nelayan itu punya kreasi baru gitu loh. Keluarga nelayan punya kreasi baru. Teknologi baru artinya. Dia Perubahan. punya apa ya? Maksud baru. Macam Iya. apa pakai? Seperti Macam apa mungkin enggak? bisa dagang gitu loh Pak. Oke. Bisa jualan gitu loh. Oke. Usaha lah kan. Ya. Iya seperti itu. Punya usaha baru. Nyaman nggak kaki juga? Usaha baru pun di sini begini konsep. Soalnya begini ya, seperti kita dikasih nasi, setelah dimakan sudah habis sudah. Gitu. Tapi kalau mancing ikan ya, ikannya kena dimakan, pancingnya masih ada. Selain dari ini kan, selain dari permasalahan ada. Pancing aja lah beda. Makelok bantu pancing kan. Dan artinya istilah pancing itu begini, artinya begini. Beri alat untuk bagaimana bisa ada tambahan penghasilan gitu loh untuk keluarga nelayan. Karena kenapa? Karena nelayan dengan adanya pengeboran ini penghasilannya berkurang gitu loh. Pasti tidak sama itu. Artinya satu nelayan dengan lainnya tidak sama bakatnya. Memang susah untuk merumuskannya Pak Dewan kalau kemudian berbentuk usaha. Kalian ini apa? Diarahkan kemana untuk mengganti pekerjaan sebagai nelayan? Tidak sama dengan yang satu. Ini cuma 2 orang loh enggak Pak Dewan. Nah, Danio satu desa ini ada di 100 nelayan. Tidak sama berapa pekerjaan yang mau dirintis oleh pihak. Ya otomatis kan harus ada pelatihan menurut saya sih. Oke lah kalau untuk sesaat untuk jangka pendek bantuan sembako setiap bulan oke lah. Kita sepakat. Tapi kalau untuk jangka panjang, aduh, emang sih. Kalau untuk jangka panjang emang. Sekarang begini, kita itu kadang-kadang bangga, senang apabila mendapatkan bantuan langsung. Iya. Kita tidak pernah mencoba untuk bagaimana memberi bantuan, kan gitu kan? Lebih baik mana mendapatkan bantuan ketimbang memberi bantuan. Memberi bukan? Nah iya. Kan iya. Nah kita kadang-kadang sudah terlalu senang apabila dapat bantuan. Ketergantungan. Maksud saya Pak Dewan, ini dirumuskan permasalahan area dulu. Jadi area ismul makannya ini tidak ada gitu Pak. Tempat untuk area mancingnya ini sudah tidak bisa terkondisikan sekarang. Ini satu permasalahannya. Baru ketika menemukan jawaban nanti alat-alat itu bisa dikondisikan. Atau bisa begini, karena mereka itu penghidupan di nelayan di pantai di laut, cari alternatif lain usaha yang berhubungan dengan laut selain dengan memancing seperti yang sekarang dilakukan. Iya. Karena saya juga pernah di Korea kan, artinya banyak usaha untuk mendapatkan ikan. Ada yang pakai berumbu di setengah mil dari pantai bukan itu. Jadi memasang ini. Jaring-jaring pukat. Ya, jadi medianya memang air laut juga. Jadi di sana tuh ada terapung. Budidaya Jadi- budidaya ikan. Jadi sampai saat ini tuh nelayan wilayah utara itu Masih ya tradisional. seperti itu ya. Kak? tradisional. Hah? Masih. Untuk khusus kecamatan 10 ini, Plancak 10 ini, mancingnya ya kardala pakai Pikir perahu. mancing yang tinggi lu. Iya, Pak Dewa. Jalan Pak. Ini Lah iya cuman mancingnya bukan nggak bisa dapat banyak kan. Nggak bisa. Artinya satu kali pancing dapat satu gitu. Kadang satu Kadang-kadang pancing itu kan 5. isi 10. Oh. 10 pancing. Lewat Iya. impor nggak? Hah?
Nanti lewat itu baru ada ini gerombolan ikan, baru kita serang. Itu dapat 5. Ada lagi di sana serang lagi. Kadang-kadang bagiannya lebar di Oh, perbatasan Selembu. BBM-nya tambah Pak Dewan. Boleh nih, Dik. Boleh di. Ternyata ibunya Utang ini terus berarti. solar itu akhirnya Solar kapalnya utang, itu Pak. dijual. Itu lama-lama sekalipun perahu ini berjual-jual lagi. Gimana banyak utang? Gimana kadang aku lagi jual Pak, numpak ke Dunoreng Loh, mungkin. setia. Mangkena mau Dunoreng. lah utang Tambah terus sampai Pak. buru dan Nyewa berarti? Iya. Entang. Kongsi, Pak. Ngereng Kongsi. kongsi. Beli sekitar ya. Medimen le Saya menjuto le keperluan nelayan menjalakan. jadi Iya. percuma mungkin nyampe kita. Iya. Ketika de PHE kita sampaikan. Jadi, Iya gitu. Iya, Pak Dewan permasalahannya ini cuma kemarin yang mediator. kita sampaikan ini begini ya. Jadi saya sudah sampaikan kemarin itu. Salah satu dari kebutuhan nelayan ini adanya rumpon. Adanya rumpon. Jadi ketika Pertamina menurunkan 10 kontainer di rumpon, bikinkan rumpon gitu. Tempat Nah, tempat ikan nanti. Paling Di tidak luar itu salah zona satu itu ya. di luar zona. Paling tidak itu jadi area ada pemancingan. nilai bergaining ke nelayan. Oh, kamu nggak boleh mancing sini. Saya kasih di sini loh. Ada area di sini. Maksud kita itu seperti itu. ya. Oh. Dari dulu 2013 sampai sekarang ini nggak terrealisasi. Oh iya. Iya ya jelas Salah seperti satu, itu. saya sampaikan itu kemarin karena mereka daya tangkapnya mungkin nggak ke sana. Ada ini nggak boleh di sini, terus apa timbal baliknya gitu loh maksud nelayan itu. Kalau nggak boleh Artinya mancing, dibuatkan area baru. iya area baru dibikinkan rumpon untuk nelayan. Mungkin untuk Salah jalan satu itu permintaan sudah ini, banyak permintaan lain. Iya, pasti banyak permintaan. Ini kan si Pak Juta. Dulu Pak pernah didatangkan teknologi lebih terbaru. Dibakar sama orang sini. Nggak boleh Pak. Dan saya yakin karena adanya FKPP ini, terus selama ini PHI ini juga melakukan apa ya, bantuan-bantuan yang katanya itu nggak kena sasaran ya. Ya mungkin ada permintaan juga dari pihak yang lain gitu loh Pak. Bisa. Iya kan? Ada pihak Yang mewakili. Lah iya. Keterwakilan itu. Heeh. Jadi saya pinginnya kalau memang nanti Nikul tidak ada lagi gitu loh. Oke, siap. Gitu loh. Kenapa? Saya pinginnya kalau memang harus nelayan di mapping dulu, diperjelas dulu. Ini Semua. waktunya banyak Pak Dewan. Kalau menurut pembicaraan kemarin. Karena ini bahasa bakti 2021 kan masih berjalan setengah jalan. Artinya program 2021 dengan dananya juga sudah turun di ACC melalui Pemda Bangkalan. Jadi imbauan PHE kemarin itu anggaran 2022 itu akan dirombak sesuai dengan keinginan masyarakat nelayan. Kemarin yang pencaran oleh CSR komandan. Di sini Pak Soro tak pecahkan gini. Pencaran itu berupa apa? Itu wisata itu. Bisa jadi kalau berarti ada yang masuk ke Ya iyalah Pak Dewan gimana? Kalau PHE nggak mungkin nggak melakukan CSR Pak nggak Dewan. mungkin karena harus ada laporan. Ini masalah ini deg-deg nggak tahu. Jadi kan permasalahan-permasalahan selama ini yang jelas mungkin ada yang pembangunan apa jembatan, terus ada ini kan ada permintaan sebenarnya. Iya. Ada permintaan yang juga mengatasnamakan nelayan. Nah, oke sekarang ini harus dikonkretkan. PKPP ini mudah-mudahan ini harus dikonkretkan supaya apa? Ke depan ini nggak ada seperti ini lagi. Jadi PHI juga bisa bekerja Betul. tenang, nelayan juga tidak terganggu penghasilannya. Seperti itu. Jadi apa ya? Bisa sama-sama enak gitu loh. Iya betul. Kalau bicara anggaran sudah ya, Malah kemarin minta tambah lagi pensanya. Kurang Pak tambah. Yang ini aja belum. Oh, pedangnya. Ya Pak, boleh Pak pedanya dong. Suntuloyo itu. artinya sebagian CSR kan masuk ke Pemda kan gitu ini gitu. Bukan nggak bisa bukan nggak bisa diubah, cuman segera ini dia harus segera teman-teman ini bagaimana bisa gol di 2020. Sudah nanti suara gini ya Pak. Bahwa kami kemudian bersepakat kalau tidak segera adalah soal mau peluru ke tengah laut. Gitu.